underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, lebaran ratusan napi korupsi dapat keringanan hukuman. Sedangkan KPK tak bisa ikut campur untuk pemberian remisi ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan sudah menjadi tradisi di Indonesia ya. Lebaran, para residivis itu dapat remisi hukuman ya. Terus hari raya Natal dapat, hari raya Imlek dapat ya. Jadi di Indonesia itu terlalu dianggap, dinilai sama semua orang termasuk luar negeri itu terlalu banyak memberi remisi kepada pesakitan-pesakitan yang masuk penjara. Dan wewenang yang memberi remisi ini dipunyai oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Ya, coro kasarnya itu kepala penjara. Ya, itu yang mempunyai hak wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang boleh dikasih remisi dan tidak. Tapi sebenarnya dasar hukum dari pemberian remisi ini apa sih Om Bob? Ya, memang ini banyak yang tanya ya. Ternyata ini memang ada undang-undangnya. Ya, jadi sistem di Indonesia kenapa ada remisi ini ya tidak menyalahi undang-undang. Ya. Nah, cuman sekarang apakah undang-undang ini perlu dipertahankan atau tidak? Ya. Kemarin saat rame-ramenya koruptor ditangkap oleh KPK, itu memang sempat ada wacana dan sepertinya sudah jalan tapi abu-abu, ada yang jalan ada yang tidak, bahwa ketentuan remisi itu tidak berlaku untuk terpidana karena kasus korupsi. Nah, itu pernah digaung-gaungkan cukup keras ya. Nah, tapi kan belum ada undang-undangnya. Nah, rupa-rupanya kepala penjara ini masih berani karena dia juga nggak salah karena peraturannya belum dicabut, ya, atau belum ada peraturan definitif kalau orang korupsi boleh dapat remisi. Ya, maka kemarin dikeluarkanlah remisi lebaran kemarin. Kalau nggak salah menurut rilisnya itu ada 288 koruptor itu dapat remisi. Macam-macam, ada yang agak banyak, ada yang sedikit, ada macam-macam. Lah banyak sedikitnya itu diatur ya siapa. Lah hati-hati ini, karena yang berwenang itu kepala penjara. Nah, biasanya kalau sudah ada wewenang di Indonesia ini biasanya itu banyak selentingan suara yang keluar kan, wani piro gitu kan. Lah ini repot. Nah, lah sekarang kemarin di media massa, koran terkenal ya, itu sempat ada pernyataan dari KPK. Entah ini kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, KPK mengeluarkan statement bahwa KPK memang kesulitan tidak bisa melarang kalau para terpidana koruptor itu dapat remisi. Nah, ini mestinya ada yang tanya ya. Cuman itu beritanya nggak ada siapa yang tanya. Kalau menurut orang-orang netizen ya yang tanya itu mestinya ya itu orang yang namanya corruption watch itu ya, yang sangat terkenal itu mestinya mempertanyakan KPK, loh kok para koruptor dapat remisi 289 orang itu. Ya, lah ternyata KPK memberikan statement yang oke, bahwa dia mengatakan kalau dia tidak mempunyai wewenang, ini adalah haknya kepala penjara. Nah, ini kan bagaimana mengusik rasa keadilan masyarakat. Mengusiknya ini bagaimana Om Bob? Ya gini, ceritanya gini. Menjebloskan seorang koruptor ke dalam penjara itu kan tidak mudah. Ya, tidak semudah kalau ada orang kriminal nyuri handphone, nyuri sepeda motor, itu masuk polisi, langsung kejaksaan, langsung masuk di sidang, nggak sampai sidang 2-3 kali udah masuk penjara. Tapi korupsi ini kan lama sekali kita lihat. Kalau ada orang yang korupsi, itu sidangnya itu berapa lama? Ya bisa 3 bulan, 4 bulan baru didok. Ya, jadi biayanya untuk
memenjarakan koruptor itu sangat gede. Ya. Koruptor itu kan bukan orang goblok kan, mesti orang pinter. Orang pinter tuh dia mau korupsi, dia bisa menutup lubang-lubang yang akan diketahui, maka dia nutupnya rapat. Nah, untuk mencari bukti dia korupsi itu setengah mati. Maka KPK macam-macam kan, pakai penyadapan, menggeledah kantornya, melihat nomor rekening-rekening banknya bagaimana. Itu menghabiskan energi yang banyak, juga waktu, uang, semua susah untuk mencari bukti-buktinya. Nah, setelah selesai dapat bukti-buktinya, masuk ke pengadilan, karena ada pembelanya itu, koruptor itu kan juga dibela. Nah, itu juga sering repot. Setelah dia selesai disidang, diputuskan, belum ada keputusan yang pasti, belum inkrah namanya, karena tertuduhnya melakukan banding. Nah, banding ini kan beda lagi urusannya. Banding kalah, maju lagi, minta kasasi. Nah, ini kan juga banyak berita kan. Naik banding bagaimana hukumnya diturunkan, kasasi, bahkan ada beberapa yang dibebaskan. Itu kan banyak berita itu. Nah, itu ada apa? Kalau sekarang dapat remisi-remisi, apakah ini tidak mengecewakan KPK yang sudah setengah mati membuat dia masuk penjara? Nah, rakyat itu juga mikir, loh ini kok enak koruptor yang gede dapat remisi sehingga hukumannya lagi beringan. Bahkan kemarin juga disebutkan kan, ada koruptor yang kelas kakap yang sudah dihukum, ternyata berturut-turut 5-6 tahun ini dapat potongan-potongan terus. Ini kan nggak fair. Kalau seperti ini, enaknya solusinya seperti apa? Ya demi keadilan, mestinya cepet-cepet ketentuan remisi ini dari kepala penjara ya. Ini harus cepet-cepet dibatalkan. DPR baru sekarang ini mudah-mudahan punya visi yang lebih jauh ya, untuk membangun Indonesia ini. Salah satunya dari yudikatif tadi ini yaitu remisi untuk kriminal, orang yang sudah masuk penjara itu harus dibatalkan. Ya, syukur-syukur kalau pada takut anggota DPR kita yang terhormat itu ya bikin referendum. Seluruh rakyat Indonesia setuju ya kalau remisi pada terpidana orang yang sudah dipenjara itu dibatalkan, tidak ada remisi-remisian. Nah, ini baru namanya demokrasi bekerja sebagaimana mestinya untuk menciptakan sistem kenegaraan kita yang lebih baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.